Kemarin itu sempet gua bahas soal generasi-generasi konsol. Nah jadinya hari ini gue pengen Mm-mm. ngomongin generasi konsol. Nah, Oke. PS yang konsol-konsol yang pernah lu punya konsol apa Konsol nih ya, Yang ngomonginnya konsol ya, berarti konsol ya. konsol konsol ya, jangan diganti S Konsol. jadi T. Oh iya, pokoknya konsol ya. Konsol. Pakai S nih ya. Iya pakai S. Jangan Tapi sampai berarti basah PC tapi. nggak termasuk dong. Enggak, kan PC bukan Nggak. konsol. Ya oke. Ya make sure aja. Iya 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 iya. Iya. Konsol sih sejauh ini PS apa namanya? PSX. Terus PSX sama PS lu pernah punya? PSX nya dulu main di rumah gua. PSX PS1 gua pernah kali. punya. PS1 apa Eh, PSX? yang abu-abu Yang itu abu-abu X. PS apa? Yang PSX. iya Gue punya X. PSX, terus rusak. That's why Terus lu main di rumah beli yang gua tuh putih waktu itu baru ya. yang kecil. That's why waktu itu Iya. lu main di rumah gua terus tuh ya. PSX ya. Mm-mm. Gua awalnya punya PSX dulu memang. Kok gua sih yang punya bukan gua mah nimbrung ya. Ya pokoknya yang ada di rumah lu waktu itu yang bisa lu mainin. Mm-mm. Terus dari Terus PSX ke PS1. Yang ke putih kan? PS1 yang Kecil kan? putih. Itu udah masuk ini belum sih? Udah pakai istilah slim belum sih dulu? Belum. Karena kan Belum ya? PSX dulu pertama keluar, abis itu kan PS1 dikeluarkan untuk yang harganya lebih rendah. Mm-mm. Ya kalau sekarang kan jadinya Ya PS kayak Slim iya kan? kayak PS Slim sama PS Pro gitu lah. Mm-mm. Ya itu terus punya PS1, terus PS2, eh PS2 pun juga PS2 dulu tuh dulu banyak jenisnya ya, ada yang pakai hard iya. disk, terus ada yang seri berapa sih inget gua. Nah, gue udah nggak tahu lagi tuh. Pokoknya gue kayaknya beli PS2 tuh yang pertama, yang gede, yang gendut pokoknya, yang fat. Oh iya iya, dulu kan PS2 juga ada yang fat, ada yang slim ya. Ada yang kecil. Nah, itu gue belinya PS2 yang fat. Yang fat yang Habis masukin itu CD-nya masih kayak VCD zaman dulu. iya bener, Ya dipencet dia masih keluar gitu. dulu. Kalau soalnya kan kalau yang Mesti ditaruh dulu. PS2 yang slim itu kan seingat gua dia dibuka kan cupnya. Iya, sama Kayak kayak PSX. PS kayak PSX, PS1 juga gitu. Iya kayak PSX sama PS1 juga PS1 dibuka. dibuka gitu kan. Mm-mm. Jadi balik lagi kan ke PS2 Slim nyata dibuka juga. Tapi PS3 gue skip, gue nggak beli. PS4 juga sampai sekarang belum beli konsol lagi. Berarti konsol yang lu punya berarti cuma ada tiga dong ya. PS1, PSX Ya, sama PS2. Lu nggak pernah beli konsol merek lain bener. lagi ya? Belum. Karena dulu kan sebenarnya PlayStation nggak fanboy gitu. banget ya Krisna ini ya. Kurang lebih ya. Cuma kayaknya dulu tuh nggak pernah tahu Xbox kan sebenarnya. Xbox tuh apa nggak tahu Hmm, gitu. Memang hmm. dan juga di Indonesia kan even sampai sekarang Xbox pun belum punya representatif gitu kan. Jadi kayak dulu lebih nggak tahu lagi Xbox itu apa. Hmm. Jadi cuma belinya itu. Oh, gue paling pernah kalau ini hitungannya konsol bukan? Game Boy Advance, Iya, termasuk konsol sih jadinya, tapi konsol portable kan. GBA. Konsol portable jatuhnya. Ya lu juga pernah punya tuh berarti GBA, Pernah punya yang itu. main Pokemon ya. Iya, Karena game andalannya dari dulu kan Game Boy Advance itu adalah Pokemon. Dari Pokemon Pokemon. Yellow, Silver, terus apa lagi tuh? Purple, ya kan? Gold. Iya bener. Dulu main yang gambarnya kayak gitu udah happy banget tuh main Pokemon gambar kayak gitu. Wah sekarang nggak mau lagi pasti main gitu gambarnya. Oke, balik lagi sama kita Sen di sini dan Krishna masih. di Double X Game Podcast, dan hari ini kita mau ngomongin soal generasi-generasi konsol, bukan sejarah ya teman-teman ya. Mungkin sejarahnya kita telusuri sedikit karena konsol ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Nggak zaman purba banget sih, Bener. nak. Tapi memang sejak Yes, dahulu kala yes. sebelum kita berdua juga lahir ya. Bentar ya, sebentar nih. Sebelum maju ya, kalau lu ngomong konsol udah dari zaman purba, siapa yang main pada saat itu? Sticknya masih pakai Mereka cari batu. makan aja susah. Sticknya masih Cari pakai makan aja batu. susah gitu. Sticknya masih pakai batu, nah. Berat dong. TV-nya dari batu kan. Waduh. Tapi udah bisa ngeluarin gambar tuh ya, Iya, batunya iya. ya.
Luar biasa ya Hologram memang. gitu loh. Lu pernah nonton Memang ya Flintstone kan? zaman dulu. Lu pernah nonton Flintstone kan? I, Flintstone aja punya mobil walaupun aduh jalannya gimana pakai ya? kaki, nah. Aduh. Aduh gimana nih gue nanggepin Flintstone nih gimana nih? Masalahnya Flintstone kan diciptakan ya, bukan sesuai dengan yang kita pelajari gitu loh. Yes, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal itu ya, nyerempet-nyerempet dari generasi total sekarang sudah ada yang dari yang gue baca sudah ada 9 generasi nak berarti. Udah panjang banget ya. Bahkan dari zaman mungkin orang tua kita belum lahir itu generasi pertamanya. Kemungkinan. Nanti kita akan cari sedikit sejarahnya dan mungkin tipe-tipe dari generasi 1, generasi 2 sampai generasi ke-9. Mungkin teman-teman udah pasti tahu ya, Hmm, generasi 9 itu ya generasi yang baru yang akan baru saja keluar. Iya. hadir. Iya. Ya, Xbox One sama PS5 ya kan. Terus ada lagi nggak sih Five, saingannya? benar. Kayaknya nggak ada lagi ya. Nintendo kayaknya Eh, nggak keluarin ya. ya kita nggak tahu ya, apakah akan keluar Switch generasi Kesembilannya kedua dari untuk tahun 2021. Karena kan sebenarnya Xbox dan PS5 ini masuk Indonesia hitungannya 2021 kan. Berarti hmm, sebenarnya kita belum ngerasain generasi ke-9 sekarang gitu kan. belum. Di luar udah, tapi di Indonesia kan belum. Dan kalau tiba-tiba tahun depan keluar Nintendo Switch 2 gitu, ya hitungannya generasi 9 juga sih menurut gua. Generasi 9 juga ya. Oke, berarti tadi kita di awal sudah bahas soal konsol yang dipunyain sama Krisna. Krisna cuma punya 3 konsol yang notabene-nya semua Dan semua PlayStation. PlayStation. Dia Ya. PlayStation boy banget. Ya, So- meskipun nggak gitu-gitu amat sekarang ya. Gue bahkan makin ke sini itu, apalagi setelah kemarin melihat performa Xbox Series S ya, bukan Series X, tolong. Series Series S yang di S, bawah ya, gue tertarik, iya yang kecil, yang lebih murah ya. yang ukurannya tuh cuma seperempatnya dari Series X. Nah, gue itu tertarik justru menyandingkan PS5 dengan Series S gitu. Jadi gue tuh demen banget tuh pada pada saat ngelihat videonya si Series S ini. Performa apanya nih? Pertama, secara body dia ringkas. Kalau ngeliat PS5 kan gedenya, naujubillah ya. Buset gede banget itu. Hampir Ged- segede ya gede-gede. monitor, ya hampir segede monitor lu mungkin gitu kan. Monitor PC lu. Enggak sih. Kurang lebih. Maksudnya ya 3/4-nya ada lah gitu kan. Iya, Tiga perempatnya bisa. monitor. Cuman masalahnya yang dari PS5 tuh yang gue takut tuh plastik penutupnya itu loh. Karena dia bentuknya Plastik penutup yang bisa di custom itu kan. iya, masalahnya enggak, masalahnya dia kan ngelambai keluar gitu kan di Mm-mm. ujung-ujungnya. Nah, itu kalau misalkan ke pentok patah ntar. Makanya Belinya di ditaruhnya di mana? tempat yang aman dong. Ke Ya ke kalau PlayStation itu Indonesia, patah, ke PlayStation Indonesia, misi Mbak, saya mau beli tutup tutup PS5 saya patah. Kan lucu ya. tapi kalau itu patah menurut gua dia akan, ini kita ngomongin part yang bisa yang kayak sayap itu kan, Iya, yang kayak saya yang kayak bisa bisa di dibuka custom langsung, kan, yang iya. bisa. Yang Nah, yang ya tanpa itu baut nanti sama sekali menurut kan. gua kedepannya akan banyak customisasi untuk bagian itu gitu. Jadi Iya, memang kalau banyak rusak ya modder. beli aja customnya gitu. Iya, banyak modder Ya sih, banyak meskipun agak modder. nggak nyambung ya, belakangnya putih, nanti depannya tiba-tiba cyberpunk gitu, ya udah cuek aja, siapa yang lihat juga. Nah, makanya lu nggak mainin lagi PlayStation yang sekarang, lu malah mungkin lebih tertarik ke Xbox ya kan, yang di generasi Mm-mm. kesembilannya ya kan, yang di Xbox S malah yang Xbox S itu gua nggak tahu harganya kira-kira berapa ya, kayaknya lebih murah daripada PS5 ya Nay. Lebih murah harusnya ya. Untuk konversinya ke Indonesia lagi-lagi karena Xbox belum punya perwakilan, harganya pasti lebih tinggi gitu kan Enggak, karena secara barang secara impor secara gitu. global aja Secara global dia lebih murah kan, lebih murah kan. 299 USD. Berarti Bahkan tidak sekitar ada yang berapa tuh? mendekati. Kalau Berapa itu? misalkan kalau Ayo misalkan tuh. tanpa pajak masuk ya, kita hitung aja kalau misalkan dikonversi aja harganya 299 kali sekarang dolar mungkin kita Sekitar 4,3 lah. Empat 15 setengah lah, ribu, empat setengah. 4,5 juta ya, Empat setengah lah. termasuk Empat termasuk setengah. termasuk terjangkau sih. Nah Apalagi kalau itu misalkan maksudnya performanya bisa kalau kayak gitu ngelihat, kan, dibanding kita beli PS4, bener gak?
Iya, memang. Dan gue tuh menariknya di Series S ini adalah gue sudah pasti mengincar PS5 gitu karena exclusivity kan. Hmm. Dimana game eksklusifnya ya udah nggak bisa ditolak gitu loh. Kita cuma bisa main itu di PS5 gitu kan. Hmm. Hmm. Dan dia juga bisa main beberapa game yang cuma ada di PS4. Nah itu. Tapi untuk di luar eh, library gamenya si PlayStation, menurut gua Xbox Series S ini paling best deal gitu loh, paling menarik karena dengan harga ya taruhlah 5 juta gitu lah kalau kalau masuk di sini nanti 5 jutaan ke atas gitu kan. Itu kita udah bisa main dengan ray tracing. Iya, dengan harga masih di bawah budget 10 juta ya. Lu tambah 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 Mm-mm, stick satu lagi misalkan biar bisa main berdua, terus lu tambah monitor yang mm-mm. bagus gitu kan. Itu udah di bawah 10 juta, Bener, udah mantep banget ya. bener. Bener-bener Dan juga, bener juga. dia dia memang apa kekurangannya adalah cuma nggak bisa sampai 4K gitu kan, cuma sampai 1440p. Tapi ya kita di Indonesia gitu, Iya, balik kayak lagi kayak waktu 1440p itu udah besar banget betul, gitu. kayak yang kemarin kita pernah bahas ya. Kita aja masih mainnya rata-rata di Mm-mm. 720 yang di HD dan di Full HD paling mentok. Rata-rata. Iya, jadi 1440 tuh masih jauh lah dan tetap di 60 fps itu sih yang menarik. 1440 60 fps gitu dan ray tracing ya Iya, mantap, mantap. dengan harga segitu. Mantap. Makanya gue tertarik gitu. Lebih mendingan untuk Xbox kita ambil Series S aja. Bener, bener, bener. Oke, kalau misalkan ngomongin konsol, kita tarik mundur dulu ya dari gua. Kalau lu kan kemarin cuman punya dari PlayStation kan. Sedangkan konsol yang gue Mm-mm. punya nah dari dulu itu gue pernah punya Sega yang gue lupa namanya, dia Sega Genesis atau Sega apa ya. Pokoknya yang hitam, Mm-mm. Kayaknya gue pernah main tuh di rumah lu. yang hitam. Nah, itu bisa main Sonic dulu kan gamenya. Mm-mm. Nah, itu Bener. Sega yang itu gue pernah punya. Terus cuman itu gue waktu itu dikasih dari saudara gue dan bekas, jadinya ya cepat rusak ya. Terus waktu itu gue juga beli second untuk yang Super Nintendo SNES. Nah, iya itu. Yang bisa buat main itu kan, apa, Power Ranger. Iya, iya Power Ranger sama dulu apa Mario Bros-nya yang udah advance, Mario Bros World Iya, 3 gitu kan. Yang udah Mario Bros-nya keren-keren. udah seru lah, udah lebih gambarnya lebih bagus Iya, gitu. gambarnya lebih bagus. Nah, cuman jeleknya kan Super Nintendo dulu yang gue punya itu kalau misalkan dia nggak bisa jalan kasetnya, lu kan dia kan modelnya masih cartridge kan, nah, Iya, kasetnya. iya. Jadi masih Masih belum kotak pakai. gede gitu. Iya, masih belum Kayak pakai kayak model bata blok CD. gitulah kan. Iya, masih kayak bata blok segede gitu kan. Terus dia ada piringannya gitu kan di tengah kan. Bukan piringan, kayak platnya gitu kan. Nah, itu kalau Mm-mm. kalau kalau nggak bisa jalan gamenya, kalau dulu kan CD kan kita pasti lap-lap di baju, lap pakai tisu, ya kan. Iya, Kok ini bener. enggak ditiupin. Ditiup. Gitu Nggak kan. ada cara lain Iya, ya. gak ada cara Memang lain. harus ditiup. Kadang-kadang ludah tuh apa masuk tuh karena Iya. saking kenceng niupnya. Iya, pas jalan lah nggak jalan juga, rusak ternyata. Iya, Kena ludah. udah ya basah soalnya basah. Niupnya terlalu semangat memang suka gitu. Iya, makanya nah itu gue punya Nintendo juga dan gue punya PSX. Ya PSX lu tau lah, waktu itu zaman-zaman Mm-mm. zaman-zaman lu lagi gila-gilanya main ke rumah gua kan. PSX, terus Mhm. ya terus lu duluan punya PS2 dan ngelama gue baru punya PS2 waktu itu. Hmm. Ketinggalan banget tuh punya PS2 ya. Gue udah lupa serinya seri keberapa, dan itu gue juga pertama dari optik mainnya, terus optiknya rusak kena kan. Zaman dulu kan diakalin sama orang-orang glodok, nak pakai harddisk Iya aja bener. katanya, nggak perlu Iya ganti iya. optik katanya. Ya itulah, gantilah Itulah harddisk kan. pertama kali kita kenal yang namanya hard disk ya. Iya, harddisk untuk game ya. Gebrek, padahal itu harddisknya sebenarnya harddisk biasa yang ditempelin ininya aja, colokannya. Mm-mm. Ada Dan kita kan dulu nggak ngerti. iya nggak Kalau ngerti. sekarang mana mungkin mau dibohongin kayak gitu. Iya. Oke, makanya itu dari konsol-konsol yang gue punya. Berarti kan gue nggak PlayStation fanboy banget. Gue cuma pernah punya sampai PS2, udah. PS3 gue nggak beli, PS4 juga belum sempat kebeli, belum kebeli juga. Dan gue malah waktu itu kan jadinya bikin PC kan. Waktu itu gue pernah main di laptop, terus gue main di PC. Jadi ya kayak gitu. Beda sama lu nah yang PlayStation fanboy.
Gua ada Ya, Sega, ada meski Nintendo. ya setelah PlayStation 2 pun gue pindahnya ke PC gitu loh. Gue rakit PC, sekarang pun gue main di laptop gitu. Jadi memang ya hampir sama kita gitu. Kita udah mulai meninggalkan ranah konsol sampai PlayStation 5 dan Xbox Series S muncul ya. Iya. Karena memang memang kita pakainya lebih lebih banyak nggak cuman main game doang ya. Karena kita pakai untuk entertain juga, Mm-mm. terus untuk pakai kerja juga. Jadi ya nggak heran kalau misalnya kita build yang PC atau laptop, sama yang kayak kemarin kita pernah Mm-mm. bahas di episode-episode sebelumnya yang konsol versus Mm-mm. PC game sama mobile kan. Mm-mm. Bener. Oke, nah kita mau nyerempet sedikit ke sejarahnya konsol pertama. Ini dari yang gue baca ya, Aduh, dari jauh sekali dari ini. Wikipedia. Nah. Konsol pertama itu ditemukan, bukan ditemukan ya jadinya ya, diciptakan. Diciptakan. Kalau ditemukan Nah, kayak ketemu di- gitu. ditemukan kayak nemu ladang ganja ya gitu. Ditemukan di suatu daerah Ketemu gitu. gitu Kayak kan. nemu gitu, kayak mungut di pinggir jalan. Iya. Yeah. Nah, konsol pertama itu diciptakan pada tahun 1960-an ternyata, nak. Konsol generasi satu Mm-mm. disebutnya. Nah, itu Udah tua dicipta banget ya. tua banget. Dan itu ya mungkin orang tua kita juga belum lahir kan yang kita dulu bilang ya. Iya, Jadi ya. ternyata Ataupun kalaupun sudah lahir ya masih masih bocah-bocah juga belum main gitu. iya. Nah, makanya berarti mungkin yang main di tahun 1960-an itu ya bocah-bocah umur-umur yang di 1950 sama 1940 kali ya. Waktu itu Iya, udah beranjak benar-benar. remaja kan. Ya sekarang mungkin sudah opa-opa dan Iya. oma-oma gitu. Nah, makanya ini nama konsolnya Magnavox Odyssey. Nah, Bentuknya gua sedikit aja nggak tahu tuh bentuknya kayak apa. di fotonya sih ada sih, nak. Di fotonya ada. Di fotonya walaupun sedikit aneh ya. Ya, zaman itu mungkin segitu udah ini udah bagus banget. Iya. Nah, ini kan konsolnya generasi satu. Nah, ini Magnavox Odyssey. Lu bisa lihat kan? Nah, tuh kan bentuknya lebih kayak setrikaan nih, ya Setrikaan kan? dong. Ya kalau zaman sekarang bentuk kayak gini tuh buat nyetrika baju. Iya, jadi konsol-konsol zaman dulu tuh masih belum berbentuk joystick ya, sticknya juga ya. Mm-mm. Masih lebih mirip Sticknya kayak aja lebih lebih kayak HT. HT HT. Betul, kayak HT jadi ya. Ya lebih kayak HT nih. Jadi kayaknya ini gerakinnya pakai ini deh, voice assistant gitu deh. Voice Jadi assistant. diomongin kayaknya. Jadi bukan dipencet. Nah, tuh dia seri pertamanya Magnavox Odyssey itu keluar di Amerika Serikat waktu dulu, dan gua nggak tahu ini game apa yang sudah pernah di iniin ya. Gamenya gua nggak tahu game apaan. Zaman dulu mungkin gamenya Nggak tahu nih. cuman kayak pingpong gitu doang kan? Yang Ini tang ada ya tang yang tang ada tang. yang kayak pingpong, terus ada kayak main bentengan nih. Ya makanya pasti aneh-aneh gitu loh gamenya. Ya mungkin game-game simple zaman Kayak dulu meta ya. benteng tapi di online aja gitu. Iya, makanya. Nah, terus kita lanjut ke generasi kedua. Generasi kedua ini udah ada Atari nih. Ya kan? Nah, Atari itu. Tahu nggak Atari? Atari meskipun kita juga tahu, cuma meskipun kita juga nggak kebagian main juga sebenarnya. Iya, iya, masih masih belum lahir juga kita waktu itu. Nah, ini Iya, ini Atari. ini tombol-tombolnya Atari ini lebih kayak di arcade ya sebenarnya yang dulu. Betul, karena menurut gue ya nggak heran karena dulu kan waktu konsol-konsol ini keluar kan abis itu di convert ke arcade game, nah. Jadi yang Oh, dari zaman sini, model-model oke. kayak Fun City, Time Zone itu kan ya karena memang ngambil game-game yang dari konsol generasi-generasi yang waktu itu lagi rame kan di rumahan. Mm-mm. Cuman mungkin karena dulu Mm-mm. konsolnya termasuk termasuk langka dan produksinya masih belum terlalu besar karena kan waktu itu minat 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 video game itu kan masih nggak terlalu besar kan. Iya, Siapa yang belum sebesar sekarang lah. Iya, siapa yang sangka industri game ternyata bisa sebesar sekarang gitu kan. Dengan grafis-grafis yang udah Benar-benar. segila ini. Dulu kan orang bikin game Benar-benar. apaan sih gitu kan. Terus game Iya, iya. baru Tapi pasti ada simple-simple aja sih yang doang. nyangka sih menurut gua, Sen. Yap, Ada aja gitu. ada sebagian kecil Yang orang mungkin yang prediksi. punya ambisi, gue mau bikin game kayak gini, tapi Ya, komputer gue nggak kuat ya gitu kan. waktu itu belum bisa kesampaian nih. Iya. Nah, iya makanya dulu Atari itu tahun 1970-an
Terus akhirnya dia berubah jadi Atari Video Computer System di tahun Mhm. 1980-an tuh Atari. Nah, modelnya joysticknya masih pakai kayak yang di arcade game ya. Yang apa sih sebutannya? Makanya bahkan bahkan sampai sekarang itu Yang masih kayak kita buat main Tekken diimplementasikan di. yang buat kita main Tekken di dingdong gitu kan. Dingdong lagi Iya, main bahasanya. Tekken. Wah, luar biasa memang. Bapak tua-tua banget ya, dingdong gitu. Padahal ngomongnya fun world gitu loh, biar kelihatan agak masa kini gitu, kek. Iya. Lupa, Pak. Ke bawah umur, Pak. Bahkan main sepak bola di arcade itu masih pakai tombol ini sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Walaupun ya untuk yang sekarang mungkin arcade-arcade gamenya juga udah nggak gitu laku karena game-game rumahan kan konsolnya sama komputer sekarang udah lebih bagus. Bahkan ditambah lagi Iya, sama iya. mobile kayak Iya, kemarin kita iya. Tapi tetap bahas. ya, menurut gua arcade game ini kayak Fun World, Time Zone gitu-gitu tuh lebih dimainin sama anak-anak yang kecilnya mungkin ya 5 tahun, yang dia belum bisa main game mobile juga gitu. Mm-mm. Menurut gua. Jadi mereka main ke sana buat main kereta-keretaan, tapi ngambil boneka gitu-gitu Iya, kan, jadi lebih kan mancing gitu. Lebih nggak mainnya nggak bukan nggak hanya. dimainin juga yang berantem-berantem tembak-tembakan juga nggak dimainin Iya, sebenarnya. jadi mainannya kan lebih nggak ke video game kan, tapi lebih ke benar-benar cari Mm-mm. funnya. Tuh, nah Tapi ini video game, kalau di Funworld gitu kan mancingnya video game online gitu. Maksud bukan online, maksudnya virtual gitu loh. Jadi dia mancing sesuatu di dalam layar. iya iya Cuma paham. ada alatnya, ada alatnya. Gue ngerti nak, lu kan udah punya anak iya. Bukan gitu dong. Anak siapa? Tolonglah. Jangan sebarkan rumor-rumor yang tidak benar. Oke, kita lanjut. Generasi ketiga itu ada Master System dan NES pertama kali. NES itu adalah Nintendo Entertainment System. Nah ini, Nintendo ini yang jadi ini ya. Yang jadi problem di zaman itu karena masukin kasetnya repot. Nah ini gua nggak belum ngalamin sih, nah belum lahir soalnya gua waktu itu. Gue pernah main NES ini bukan punya gua tapi punya saudara gua. Ada, masih ada Jadi gua tahu NES-nya. yang sekarang enggak dong, pada saat itu, Enggak, pada saat waktu gua itu masih ada, kecil masih ada. Waktu lu masih kecil tuh masih. lihat masih ada tuh bentuknya NES-nya. Iya, bentuknya memang kayak gitu. Memang ininya cara Keren. masukin gamenya itu dibuka tuh itunya, Katup congor depannya tuh yang nggak sebelah atas. congor dong, nggak congor. Kak, ya, apa katup ya lah, habis katup namanya penutup apa dong? penutup gitu loh. Masa Nah, ya, congor? ya kan lebih gampang congor. Nah ini untuk yang dulu pertama kali NES. Nah itu NES itu pertama kali tahun 1980-an juga tuh. Jadi mungkin ya bareng sama Atari sebenarnya ya. Cuman waktu itu Atari karena udah launching duluan di Amerika di tahun 70-an, terus tahun Mm-mm. 80-an mulai masuk ke pasar internasional ya Nintendo akhirnya keluar gitu kan. Mm-mm. Dan kayaknya si NES ini menurut gua ya, booming di sini. Gak tahu sih booming apa enggak. Pokoknya mulai banyak yang beli itu setelah Atari mulai lesu menurut gua. Mulai turun, baru dia naik nih. Tapi memang agak telat kan. Tapi ya termasuk salah satu apa? Salah satu konsol yang merajalela waktu itu Iya, cukup berhasil pada zamannya. tahun 1980 karena waktu itu Atari kalah ya kan, terus Master System pun tenggelam. Jadi memang Nintendo Mm-mm. yang benar-benar naik sendiri ngerajain kan, ngeraja. Pada saat itu, sebelum kehadiran Sony PlayStation tentunya ya. Iya, itu sih ada fakta menarik sih dari antara Nintendo dan Sony. Gua nggak tahu lu tahu apa enggak Mm-mm. ya sejarahnya. Coba gimana? Coba. Nantilah kita tunggu sampai ke generasinya si PlayStation itu generasi keberapa nanti kita Oke. bahas. Nah, itu generasi ketiga ada Master System ada NES. Generasi keempatnya itu ada Sega Genesis Sega. Nah, oh berarti bener ya Nah, kayaknya ini kayaknya Sega Genesis deh yang gua punya deh. Nah, iya iya Sega beda lagi Genesis. nih. Nah, Sega Genesis iya bener ini bener. udah ini lagi nih. Jadi memang ternyata kalau kita lihat dari gimana boomingnya di pasar Indonesia pada zaman itu ganti-ganti terus ya. Nggak seperti sekarang ya cuma dikuasai sama beberapa company.
Iya, karena waktu itu mungkin karena game baru booming, apalagi pas zaman Atari mulai naik, mulai dilirik orang kan. Terus Nintendo Mm-mm. berhasil gitu kan, ya sebuah sebuah apa ya, ladang bisnis kan buat para investor kan. Wah, orang-orang pasti Iya, pada benar. pada pada berlomba-lomba untuk bikin konsol pasti waktu itu. Mm-mm. Ya meskipun sekarang udah cuma dikuasai sama tiga Ya, aja ya, tiga merek kurang lebih. Iya. sama tiga yang besar. Emang ada yang lain nggak tahu sih gua. Nah makanya, nah zaman dulu tuh masih ada Sega. Sega itu dia muncul di tahun 90-an. Sebenarnya di awal di akhir 80-an udah keluar nah. Cuma waktu itu masih belum bisa ngangkat Oke. si ngalahin si NES. Karena waktu itu Mm. di generasi keempat itu NES juga keluarin Super Nintendo SNES. Ah, oke. Nah Jadi ya, kayaknya si Sega ini lebih populer di Jepangnya ya di daripada Jepangnya di betul. luar. Betul. Makanya dulu kan gamenya bersaing banget tuh antara Sonic dengan Super Mario. Super Mario dari Hmm. Nintendo, ya kan Super Mario Bros. Terus Sonic dari Sega. Itu kan ikonik banget kan Ya pertarungan dua itu kan. benar-benar. Waktu Ya, zaman meskipun semakin 90-an. ke sini, Sega semakin sadar ya, dia tidak akan bisa bersaing dan mending kita bikin game aja gitu Iya. daripada bikin konsol. Betul. Jadi sekarang Sega udah nggak pernah keluarin lagi sih inget gua ya akhirnya malah bikin game doang ya Nay, ya. Bikin Kembangin game. Dan kembangin menurut gua game-game Sonicnya. Sega itu punya unik gitu loh. Dia punya ciri khas Sega. Apalagi dengan ininya ya, dengan apa? Gue liat banget kalau Sega itu dari apa sih intro masuk ya? Sega. Nah, ya itu. Nintendo kayaknya nggak ada kan? Nintendo dulu kan nggak ada kayaknya kan? Nintendo tuh cuma cuma ininya doang kayaknya, cuma gambar doang ya. Tapi gua Iya, nggak inget ada suaranya. kayaknya Maksudnya iya. suaranya nggak gitu memorable sih menurut gua. Iya, kalau Sega kan memorable banget kan? Sega gitu kan. Mm-mm. Nah, nanti Bahkan Sonic tuh sampai sekarang masih di remake-remake terus ya. iya, karena penggemarnya juga masih banyak, Nak. Penggemarnya Sonic dan Mario Iya, Bros itu memang. masih banyak banget fansnya sampai sekarang. Ya Kan Mario jatuhnya Bros punya Sega kan bukan? enggak. Mario Bros kan punya Nintendo, cuman maksudnya dua-duanya Iya. sama-sama punya Oh iya, fans fans memang besar ini gitu punya kan. punya fanboy-nya masing-masing lah. Makanya Punya sampai fanbase-nya masih. betul, makanya sampai sekarang pun ya gamenya masih dikembangkan terus ya. Super Mario pun kan masih dikembangin terus kan sampai sekarang. Terus Benar, Sonic benar. sendiri juga kan masih dikembangin. Iya, Terus iya. ya makanya bahkan masih masih bisa jalan gitu loh untuk pasar yang mode sekarang yang sudah lebih Ya bahkan beragam. sampai dinaikin ke film gitu Sonic segitu populernya. Nah, itu gue belum nonton tuh filmnya. Ya gue juga belum nonton. Soalnya kan itu jatuhnya kayak live action kan. Iya benar. Bukannya film film movie-nya gitu kan. Tapi itu lebih ke live action soalnya kan Ya kayak detektif Pikachu aja. iya kayak gitu. Oke, kita sampaikan dulu ke Sega Genesis sama SNES ya, itu generasi keempat. Nah, generasi kelimanya ternyata tuh baru muncul si Sony PlayStation. Nah, Nah ini si penghancur dunia persilatan muncul ternyata di generasi ini ya. makanya generasi kelima itu si 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 PlayStation itu. Nah, kenapa gue Hmm. bilang ada sejarah sejarah uniknya di balik Sony dan Nintendo? Lu mungkin pernah denger, cuman gue nggak tahu ya. Lu tahu sejelas apa? Karena dulu Sony itu sebenarnya gue lupa yang ciptain Sony PlayStation itu siapa ya? Gue lupa namanya. Ntar Bukan kita bukan cari dulu. namanya bukan Sony. Bukan. Sony kan mereknya Oh pak, bukan. mereknya. Ya bukan siapa mungkin namanya Sony Kurniawan atau siapa gitu. Enggak. Bahkan namanya gak Jepang ya. Jepang kan yang ciptain orang Jepang. Oh, Takeshi Sony gitu kan kita nggak tahu. Oke. Mulai capek gue ngomong sama Krisna. Gue lupa namanya siapa yang bikin. Nah, Naruto kali Naruto. Nah, gue lagi nyari, lu bukan dibantu nyari. Ya Naruto, Sasuke gitu sebut aja siapa yang namanya Jepang, siapa tahu bener. Oke, waktu itu jadi Sony itu sebelum sebelum ciptain PlayStation sendiri, Sony itu kan memang udah merek sendiri kan. Nah.
di Jepang. Ya, udah brand. Udah Udah brand brand sendiri inilah. dan brand elektronik kan memang. Tapi waktu itu Sony lebih Mm-mm, main mm-mm. ke monitor, ke TV. Benar, benar. Dan waktu itu masih Dan zaman itu ya kamera kayaknya ya. kamera, terus masih zaman waktu itu Laserdisc. Waduh, Itu Laserdisc nih Laserdisc ya, gimana belum ini? belum VCD ya teman-teman ya. Jadi Laserdisc tuh. Iya, iya. Masih laser nih. Disknya Laserdisc. gede-gede segede Heeh. gaban nih. Iya, mungkin yang zaman-zaman masih tab dulu juga mungkin Sony juga udah main tuh. Gua nggak tahu ya sejarahnya ya, Hmm. sejarah detailnya ya. Nah, waktu itu salah satu engineer-nya si Sony itu eh kasih proposal ke Sony untuk buat konsol ceritanya. Mm-mm. Nah, konsolnya itu karena mereka fokusnya di elektronik tapi nggak fokus di video game. Jadi waktu itu tuh ditolak sama CEO-nya Sony, sama Sony nih ya, Oke. sama Sony-nya sendiri ditolak. Terus yang ini nih nggak nyerah, dia masih tetap nyari lagi, tetap convince lagi, tetap berusaha meyakinkan si petinggi-petinggi Sony ini supaya nanti masa depan video game tuh bakal bakal besar loh bisnisnya gitu loh. Tapi waktu itu Sony nggak melirik sama sekali kan. Nah, Ini waktu itu, nih, gua nemu nih ininya, penciptanya. nah siapa? Ken Kutaragi. Nah, iya si Ken Kutaragi. Nah, Si Ken. si Kennya ini Ken yang jadinya di itu ya, yang di Street Fighter itu kan? enggak beda Pak. Oh bukan, beda. Gue pikir dia pensiun dari Street Fighter ya, udah nggak mau itu terus bikin Bikin game dia sendiri konsol gitu. gitu. Iya. Enggak dong, enggak. Nah, jadi tuh dulu kayak gitu, si Ken itu ditolak sama petinggi-petingginya Sony. Nah, akhirnya dia convince dia meyakinkan si petinggi-petingginya, akhirnya dikasih satu kesempatan. Nah, tapi waktu itu karena Sony nggak bergerak sendiri di video game karena dia juga nggak punya pengalaman kan. Nah, ditariklah Nintendo waktu itu untuk kerjasama dengan Oke. Sony. Oke. Jadi memang pernah bersatu mereka ini ya? Pernah Atau bersatu, gimana? Nah. Jadi waktu itu mereka kolaborasi untuk ciptain Nintendo yang baru dengan Sony waktu itu. Oh, oke. Tapi atas nama Nintendo berarti sebenarnya ininya, Nah, itu gua nggak tahu tuh konsolnya. jatuhnya nanti Oh, bagaimana. Cuman waktu itu oke. kesepakatannya sudah oke semua, petinggi-petinggi Sony udah oke. Terus ternyata waktu itu juga kan si Ken itu mau mempatenkan hasil yang untuk game itu menggunakan CD. Nah, karena waktu zaman dulu kan semua masih pakai sistem Oke. cartridge kan. Nah, makanya itu dari PX Oh iya nih, gue nemu nih prototipenya nih. prototipenya ada. Nintendo PlayStation. Ada. Nintendo PlayStation. Ya namanya Nintendo PlayStation. Iya, makanya kayak gitu. Nah, tapi akhirnya si Ken ini merasa dihianati sama si Nintendo. Karena akhirnya semua sistem yang diadopsi Oke. dari si Ken itu akhirnya diambil sendiri sama Nintendo dan dia keluarkan Nintendo sendiri. Waktu itu adalah Nintendo 64. Oh, Itu sejarahnya. jadi Nintendo 64 itu adalah teknologi dari Sony PlayStation. Betul, tapi Nintendo 64 itu waktu itu masih menggunakan sistem cartridge. Jadi dia masih belum pakai Oke, CD kan. sementara Sony langsung langsung kekeh dengan keinginannya untuk pakai disk Disk gitulah ya. gitu, iya. Karena menurutnya jauh lebih mudah dan jauh lebih nggak gampang rusak dibandingkan sistem cartridge gitu. Menurut si Ken ini. Meskipun sampai sekarang eh, Nintendo Switch tuh pakai CD kan? CD akhirnya kan semuanya ya CD kan? perkembangan zaman, Pak. Iya, Perkembangan zaman. iya akhirnya kan, akhirnya kalah juga dia. Iya. Nah, waktu itu karena Nintendo memutuskan kontrak secara sepihak sama si Ken dan Sony. Nah, Sony itu marah-marah tuh sama si Ken. Kan udah dibilang nih nggak bakal bisa berhasil. Video game tuh memang bukan tempat kita katanya. Jadi waktu itu Sony Hmm. mundur tuh dari development untuk konsol di video game kan. Hmm. Nah, tapi si Ken itu tetap kekeh untuk ciptain konsol dari Sony, konsolnya sendiri. Nah, waktu itu Oke. keluar prototipenya, gue lupa namanya Play apa gitu. Kalau nggak salah masih Malah ada. keluarnya malah keluarnya game prototype ya. Ya pokoknya gitulah.
eh gue lupa namanya apa. Nggak ketemu juga soalnya. Nah, ada namanya dulu dia. Jadi Sony itu akhirnya ciptain sendiri yang sistemnya masih cartridge tapi pakai cartridge juga. Jadi mau nyaingin si Nintendo 64 waktu itu dibikinnya pertama kali prototipenya. Oke. Nah, terus ternyata itu gagal kan. Gagal dan akhirnya si Hmm. Ken Kutaraginya ini tetap semangat dia untuk ciptain PlayStation. Nah, akhirnya dia minta lagi dong ke petinggi-petinggi si Sony. Nah, akhirnya dikasihlah si Ken itu jabatan khusus waktu itu sama petinggi-petinggi Sony dan dibuatkan sister company sendiri. Itulah Sony Computer Hmm. Entertainment. Sekarang sudah merajalela ya. Betul. Nah, sekarang jadinya dulu tuh Sony dengan Sony Computer Entertainment itu dua dua perusahaan berbeda jatuhnya jadinya. Dipisahkan dari Sony Iya, sendiri. iya, jadi. Dipisahkan Hmm. sendiri. Ya Nah, karena lininya pun udah beda biar fokus kali ya. mm-mm. Nah, waktu itu diciptakanlah PlayStation akhirnya yang menggunakan CD-ROM pertama kali. Nah, waktu itu zamannya kan booming banget. Waktu Iya, zaman iya. zaman zaman Langsung meledak tuh. Apa nih PlayStation? Apalagi ininya ya, intro masuknya yang sangat memorable itu iya. ya. Terus sudah eh apa kemenangan dari PlayStation juga waktu itu dia sudah menggunakan sistem memory card. Karena Oke. sistem-sistem konsol-konsol sebelumnya itu kan nggak ada yang pakai sistem memory card, semuanya pakai Hmm, kode kan, nah nak. benar. Cuman pakai Semua kode doang. dimulai dari sama si PlayStation itu si memory card kotak kecil itu ya yang akhirnya Betul. disalahgunakan juga sama gamer. Disalahgunakan gimana nih? Iya, gimana ceritanya muncul Game Shark coba? Oh iya, iya. Bener-bener juga, bener Ya juga, kan bener juga. dari memory card itu Bener juga, bener juga, bener juga. Nah iya, makanya gamer kan melihat celah, ya kan? emang hacker-hacker ya gitu lah ya. Oke, waktu itu PlayStation akhirnya mengeluarkan konsolnya sendiri dengan nama Sony PlayStation dari Sony Computer Entertainment dan di generasi kelima akhirnya Sony berhasil menguasai pasar konsol waktu itu dengan Sega yang keluarin barunya itu gue lupa namanya juga kalau nggak salah Sega Saturn. Oh, Sega Saturn tuh udah ini sih, udah Tinggalan banget. kayak nggak banyak sih kayaknya menurut gue yang tahu Sega Saturn. Iya, Sega Saturn, terus Nintendo 64. Terus sama Atari sendiri kan waktu itu keluarin juga Atari Jaguar. Walaupun akhirnya Nah ya ini gua nggak tahu semuanya nih. Emang semuanya masuk kalah. Indonesia? Ya nggak masuk sih, tapi kan di pasar pasar Oh iya, pasar iya, luar. iya, iya. Di Tapi kan Indonesia dulu kan susah mencari informasi gitu loh. Kalau yang betul, nggak masuk ke betul. Indonesia, ya kita informasinya banyak nggak tahu. Betul. Nah, PlayStation itu pertama kali muncul tahun 1994. Kita masih berapa Oke, tahun oke. tuh umur? Ya, ya masih masih TK lah pokoknya ya. Ya, mungkin TK aja belum masuk nah. Baru mau masuk. Iya, iya, iya. Baru mau daftar TK. Mm-mm. Makanya kita pun, tapi sebenarnya kayaknya PlayStation sendiri itu masuk ke Indonesia kan agak belakangan kan, agak telat. Iya agak telat karena memang waktu itu Karena PlayStation pada saat di sini booming aja kita udah SD gitu. Berarti kan nggak sesuai dong dengan tanggal dia rilis perdana gitu. iya karena rilis perdananya itu hanya di Jepang nah. Hmm, hmm. Mereka nggak keluarkan Selalu gitu untuk ya memang Jepang ya. Sampai sekarang pun tetap gitu ya. Tapi iya lu sekarang lebih kepada game-gamenya gitu kan. Memang yang keluar di Jepang dulu versi worldwide nyusul. iya makanya waktu itu tuh keluarnya di Jepang dulu di launchingnya tahun 94 terus tahun 96 2 tahun kalau nggak salah baru di launching ke luar. Hmm. Nah pas di luar booming rame Dan banget yang main. Nah di 97 98 kan termasuk tahun emasnya si PlayStation kan. meskipun pada tahun itu nggak banyak juga yang bisa beli menurut gua. Karena ya Iya, krisis moneter. Krismon dan ya barangnya Ya di termasuk seluruh mahal dunia. jadinya di sini. Masalahnya kan Krismon di seluruh dunia, tidak di Indonesia doang kan. Pada Iya. saat dia jaya-jayanya, malah Krismon. Makanya kayaknya kita merasakan PlayStation 1 itu lebih ke awal-awal 2000-an ya, baru mulai Iya. Karena waktu itu kan dia comeback masih lagi keluarin dia keluarinnya gitu. kan masih PlayStation X. Terus sampai tahun Hmm, 2000-an tahun 1999 itu kayaknya udah dikeluarin tuh
yang PlayStation Mhm. satunya yang warna putih. Karena kan dulu pertama kali keluar kan yang Ya. warna abu-abu kan, yang X, yang seri gede. Mhm, mhm. Nah, itulah dia mulai merajai sampai akhirnya lanjut ke generasi ke-6 Mhm. Tapi gitu. sebenarnya kalau dilihat dari ininya masanya PlayStation generasi pertama ini untuk PlayStation, PlayStation X dan PlayStation 1 Mm-mm. itu life cycle-nya lumayan panjang ya. Iya panjang karena pengembangannya juga cukup Karena panjang. karena memang dibagi-bagi gitu kan. Untuk Jepang dulu, terus baru Mm-mm. Betul, keluar, betul. kepotong Krismon, terus akhirnya dia keluarin versi PS1 gitu kan. Karena menurut gua sih dulu balik lagi nah, karena kan dulu semuanya nggak serba online kan, informasi nggak secepat Mm-mm. sekarang gitu kan. Mm-mm. Jadi ya kalau misalkan mereka Benar-benar. booming booming di Jepang terus ya orang luar kan belum tentu tahu gitu kan. Kalau zaman dulu Iya, itu iya. Ya nggak media-media kayak asing sekarang kan ya. nggak terlalu gencar PlayStation 5 gitu. keluar aja semua langsung mikir PS4 bakal langsung mati gitu loh. Iya, Kan makanya. nggak gitu dong cara mainnya. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, di generasi kelima PlayStation bisa nguasain, di generasi keenam nah mulailah PlayStation 2 tuh. Terus Nah ini nih, ini kita adalah rajanya nih kan. iya, karena waktu itu ya setelah setelah PlayStation ngebantai abis dalam tanda kutip ya, ngebantai abis Nintendo dan Sega, apalagi Atari yang sudah ketinggalan ya kan. Ya itu Nintendo sampai akhirnya kayak gagal untuk menciptakan konsol baru lagi kan waktu itu. Makanya pas di generasi Hmm, ke-6 itu mereka skip tuh, nggak bikin baru. memang ya, mungkin lebih ke kayak belajar lagi gitu. Ya Kayak kita mau bikin apa gitu kan. Ya introspeksi meskipun kali ya. sekarang akhirnya pun cukup Keluar booming lagi. juga Ya gitu. booming lagi. Nih keluar lagi dan populer lagi gitu loh menurut gua sekarang. Nah, waktu itu di generasi ke-6 PlayStation 2 disaikin sama pendatang baru dari Microsoft, yaitu Xbox. Jadi Xbox itu pertama Nah kali keluar itu di inilah generasi ke-6. pertama kali Xbox ini ya muncul ke permukaan nih. Betul. Nah, tapi zaman dulu itu Xbox masih belum bisa menyaingi pasarnya si PlayStation 2 karena PlayStation 2 waktu itu Iyalah. gamenya udah banyak banget dan sudah rame banget di mainin. Makanya waktu itu PlayStation 2 sampai tembus rekor karena dia penjualan terbesar Bener-bener. terbanyak selama berapa ini gitu kalau nggak salah. Meskipun udah nggak lagi kayaknya ya. Udah ditembus sama PS4 kan? Udah ditembus sama PS5. Oh, PS5 bahkan ya? Iya, Gue belum PS5 lihat malah. sih ininya PS5. Karena Nah, PS5 masih PO. iya tapi kan di luar udah. Ya, tapi kan Untuk yang di dibatasin Amerika katanya. ya walaupun di makanya itu karena dia udah membludak banget kan. PO-nya, bukan barangnya. Berarti orang Iya, ininya kan. Orang belum iya. pegang barangnya kan, sesuai jumlah tersebut. Belum. Ya cuman dengar-dengar sih ya untuk rekor PO-nya sendiri udah ngalahin si PS2 ya. Nggak mungkin kan kalau misalkan nanti bakal lebih booming kan. Menurut gue sih bakal Iya, iya iya, iya. apalagi dengan tambahan-tambahan tanda kutip itu Ya, apalagi dengan next gen dengan gitu. apa? Iya, sudah pasti orang dengar kata next gen tuh sekarang udah kayak apa ngelihat sesuatu yang harus dipunyain gitu. Kayak Iya, ngelihat iPhone 12 meluncur terus pada ngiler semua gitu kan. iya, Cuma dengar kata next gen-nya doang. Terus belum lagi ini apa sekarang orang gampang banget dapetin informasi dari mana-mana gitu kan. Jadi udah tahu gitu apa yang mau dimainin, apa yang mau dibeli tuh udah tahu barangnya. Kalau duluan kita PS2 ya nggak tahu apa-apa pada saat beli. iya. Nah, makanya waktu di generasi ke-6 PS2 totally menang dibanding semua Iya loh, ya kalau ngelihat kompetitor-kompetitornya. lawan-lawannya sih ya Karena waktu itu ada Dreamcast, Dreamcast, ya, GameCube, GameCube, Xbox yang waktu itu baru keluar juga ya. ya PlayStation ya. 2 menang. Nah, kita lanjut ke generasi ketujuh. Generasi ketujuh itu ada PlayStation 3. Lalu dari Microsoft keluarin Nintendo balik nih, eh, kita balik dulu ke Xbox nih. Xbox dari Microsoft keluarin generasi berikutnya yaitu Xbox 360 360. 360. Mm-mm. Dan Ini Nintendo sebenarnya cukup menurut gue cukup berhasil ya untuk Xbox 360 ini. betul.
Nah, untuk Nintendo di akhirnya comeback di generasi ketujuh dengan Nintendo Wii. Dengan waktu itu terobosan barunya sticknya itu bisa dipakai untuk alat untuk mainin gamenya kan. Jadi bisa digerakin Hmm, sesuai sticknya gitu kan. Bukan hanya iya, 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 tombol, iya. tapi waktu itu udah pakai sistem apa ya? Kalau gerak itu ya giro, giro apa ya? Iya, iya itu. Sistem gironya gitu lah. Nah, Jadi itu itu yang membuat akhirnya si Wii Nintendo ini lebih banyak kita temukan di tempat-tempat fitness gitu kan. ya karena gamenya waktu itu juga si Nintendo akhirnya mengeluarkan game-game yang lebih ke arah simulasi nah. Simulasi tenis Olahraga-olahraga gitu gitu kan. kan, Iya, ya. simulasi baseball yang bisa pakai sticknya untuk mukul batnya gitu kan ceritanya. Tenis. Betul. Nah, tapi di generasi ketujuh ini adalah salah satu kegagalan dari Sony PlayStation. Karena waktu itu Sony PlayStation 3 ternyata harganya jauh lebih mahal dibandingkan Xbox 360. Ya, Dengan 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 itu ya, spek dengan peningkatan performa yang nggak nggak terlalu jauh. terlalu jauh gitu. Iya, sebenarnya cukup jauh, cuman kalau dibandingkan sama Xbox 360 itu masih menang Xbox 360 waktu itu. Iya, iya. Jadi Pada saat itu. Jadi akhirnya kayaknya PlayStation menganggap remeh gitu kan. Nah, gua juara lah gitu. Jadi dia ngeluarin teknologi mungkin pada saat itu seadanya. iya, Tiba-tiba Xbox 360 muncul dengan teknologi yang lebih wah gitu. iya. Walaupun gamenya banyak juga yang di PS3 ada, yang di Xbox 360 ada gitu kan. Waktu itu Hmm. juga dari Sony sendiri kan masih belum terlalu banyak ngeluarin game-game eksklusif. Waktu itu Iya, cuma iya. ada Red Dead Redemption sama The Last of Us kalau nggak salah untuk yang di PS3. PlayStation 3, iya benar. Red Iya Dead kan? Redemption sama The Last of Us. Nah, itu pun kayak ini adalah generasi perdana di mana Xbox 360 mulai punya fanbase nih. Jadi mulai banyak yang lari nih Xbox dari dari konsol Xbox. iya Xbox 360 dong. Iya, bukan Xbox 360-nya tapi mulai mulai menciptakan fanbase-nya si Xbox gitu loh. Iya, Dibandingkan tapi PlayStation gitu loh. generasi perdananya di Xbox 360 Betul, gitu betul, maksudnya. betul. Jadi di mana mulai nyolongin curi-curi fanbase dari konsol lain Dan yang termasuk akhirnya sampai berhasil sekarang waktu pun itu. masih setia gitu di Xbox. Iya, dan waktu itu termasuk berhasil Xbox 360 mengalahkan PlayStation 3 karena kan penjualan PlayStation 3 Hmm. kan ternyata nggak sebesar PlayStation 2 waktu itu kan Hmm. penjualannya. Nah, kita lanjut lagi ke generasi ke-8, generasi berikutnya yaitu Generasi saat ini ya kita masih merasakan nih di masih masih penghujung generasi ke-8. masih. Nah, itu ada PlayStation 4 pastinya, generasi keempat dari PlayStation sendiri ya kan. Terus Yaitu ada Xbox Xbox One. One, terus ada Nintendo Wii tapi yang U. Ya, ini udah akhir-akhir kayak penutupan Nintendo dengan teknologi seperti ini ya. Iya. Dan waktu itu Nintendo Wii itu juga termasuk salah satu yang penjualannya ternyata besar juga nah, menyaingi PlayStation Memang, 3 memang. sama Xbox 360. Nah, cuman di generasi Karena di mana ke-8, lagi lu main game kan cuma Nintendo Wii aja yang menyediakan teknologi lu main game sambil bergerak. yep, betul betul. Makanya cuman Nintendo doang yang sediain ya, jadinya punya fansnya sendiri jadinya waktu itu. Mm-mm. Meskipun Nintendo keluarin versi Switch juga ya, tetap ya di Iya, generasi ini gitu. Jadi dia mengambil dua pasar, meskipun kayaknya Wii U ini juga udah nggak ada penerusnya lagi sekarang. Dan kayaknya udah nggak akan dikembangin juga, mereka akan lebih fokus ke Switch gitu. Balik lagi ke betul. kaum Betul. rebahan gitu kan. Betul. Karena Nintendo sudah mengeluarkan Nintendo Switch yang waktu itu notabene untuk ngalahin apa? PlayStation apa sih yang portable nak? PSP. PlayStation Portable. PSP ya. Nah, itu untuk Meskipun pada ngalahin saat nih PSP dan Nintendo PS Switch ini Vita. muncul sebenarnya menurut gue ya, menurut pada saat Nintendo Switch ini datang bendanya dikeluarkan gitu sama Nintendo, PSP itu udah sampai tahap terakhir. Iya, karena waktu itu Kayak juga udah mau mampus gitu. betul karena memang dari PlayStation sendiri dari Sony sendiri bilang sepertinya PSP itu nggak punya harapan lebih banyak lagi ke depannya. Makanya mereka lebih fokus Hmm. untuk ngembangin konsol dibandingkan Iya, portable. terus akhirnya Nintendo melihat
celah itu munculkanlah dengan Switch, malah Switch-nya booming sekarang. Betul. Oke, makanya sejak itu Nintendo kayaknya memang mulai mengincar pasarnya si portable sendiri. Jadi punya punya Hmm. punya mangsanya sendiri sekarang kan. Iya, Sedangkan iya, iya. Nintendo Wii juga kayaknya udah gak punya harapan ke depannya lagi. Karena untuk next gen kayaknya untuk main-main begitu orang lebih milih VR nak. Kalau untuk sekarang. Iya, benar, benar, benar. Ya karena VR lebih futuristik ya. Betul, Lo bisa langsung melihat gitu betul. dan kayak Merasakan nggak perlu suasananya beli langsung gitu kan. monitor. Lu nggak perlu beli monitor, nggak perlu beli speaker gitu kan. Jadi semuanya udah disediakan di VR-nya. alat itu gitu, alat VR itu. Tapi menurut gue Nintendo Switch semakin kesini juga semakin terbantu ya dari kita harus di rumah terus ini gitu. Iya, Dan orang lebih suka benda-benda yang portable bisa dimainin sambil rebahan gitu, sambil tiduran bisa dibawa gitu kan. kemana-mana. Bisa dibawa pada saat lagi boker gitu. Mana lagi? Coba lu bisa main game The Witcher, bisa main The Witcher sambil boker di mana lagi? Nintendo Switch. Iya, Nintendo Switch doang yang bisa sejauh ini karena internet kita belum kuat untuk main cloud gaming. Iya, iya. Nah, kita bahas kompetitor yang lain yang Xbox One sama PS4 karena waktu itu salah satu pesaing ketatnya karena waktu itu di generasi 7 PS3 kalah kan, notabene-nya sama Xbox 360. Ya, waktu itu akhirnya PlayStation bisa ngalahin kembali si pertarungan konsol ini di generasi ke-8. Lo tau nggak pas kejadian launchingnya Xbox One sama PS4 ada yang unik nah? Apa tuh? Mungkin lo bisa cari videonya di YouTube waktu kejadian uniknya itu. Karena waktu Xbox One keluar di launching, kan dipresentasiin dulu kan. Nah, mereka launching harga Mm-mm. waktu itu di harga $599 kalau nggak salah Ini untuk Xbox nih ya. Xbox One. Itu pertama dan kedua dia menggunakan sistem mass online. Jadi untuk mainin semua gamenya lu harus online, harus terhubung sama internet. Oke. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kekalahannya, salah satu faktor kekalahannya Xbox One dari PS4 adalah waktu itu Xbox One cuman bisa memainkan gamenya, kasetnya nih, di satu Mm-mm. konsol aja. Jadi kalau misalkan, kalau zaman dulu kan eh misalkan gue punya kaset WE nih, WE tahun 2000 nih misalkan. Nah, Mm-mm. terus lu pengen mainin kan, gue tinggal pinjemin kasetnya kan ke lu kan. Dan lu Iya, bisa benar. mainin di konsol lu kan. Nah, di Xbox One itu Benar-benar. nggak bisa. Loh, di Jadi, PlayStation 4 juga nggak bisa kan? enggak, di PS4 bisa. Loh, gua nggak bisa minjem itu lu dong. Apa? Gua nggak bisa pinjem kaset lu dong untuk dimainin di PS gua misalkan gitu. Bisa, bisa. Kalau untuk How? Kan pakai key, bisa, pakai bisa, bisa, kode nak. kan? Bisa, bisa, nak. Jadi pas nanti masuk di PlayStation Store-nya itu bisa di setting ulang. Ya, Oh, oke. Ya, 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 ya. Tapi si Xbox ini di lock di gitu lock kan? gitu. Nah, untuk yang di PS4 ketika launching mereka bilang semuanya open dan gak harus online. Oke, di generasi ke-8 kita bisa bilang PS4 berhasil dan Nintendo Wii dengan pasarnya sendiri lalu juga mereka mulai ngambil ke portable ya, ke Nintendo Switch-nya sendiri. Hmm. Sedangkan Xbox Benar, benar. kalah. Makanya nanti di generasi ke-9 yang kita tunggu-tunggu saja sebentar lagi sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan gua nggak tahu Iya. apa Xbox X sama S itu di Indonesia nanti masuknya kapan dan berapa, kayaknya nggak ada info ya sama sekali ya. Ya, oke, berarti kesimpulannya total udah 9 generasi nah. Terasakah perkembangan game dan lu bisa bayangkan nanti kalau misalkan generasi game ke 15 gitu generasinya udah kayak apaan? Mungkin kayak Iya, di ntar film kita lihat aja ya. Ready Player One, lu pernah nonton gitu? Pernah, pernah. Nah, Ya, itu oh, mungkin kalau kayak gitu ya. gue sih belum kebayang sih untuk bisa sampai sana ya. Maksudnya kita bener-bener ngerasain seluruh diri kita masuk ke dalam game itu kayak belum. Even gue nyobain VR pun ya cuma pandangan mata aja, badan tuh masih belum 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 kerasa iya, gitu masih kan belum kerasa betul. untuk itu. Oke, biar gak
makin panjang lagi gue ngebahas, ntar ngebahas yang ngalur gitu lagi. Sudah hampir 1 jam teman-teman semua. Thank you banget yang sudah mendengarkan. Kita akan tutup podcastnya kali ini di sini. Jadi sudah secara keseluruhan sudah ada 9 generasi. Generasi ke-9 kita akan tunggu sebentar lagi ya Nay. Jadi apakah kita akan beli atau enggak ya lihat keuangan aja nanti. Ya tabung-tabung Bersyukurlah. aja dari sekarang. Betul. Bersyukurlah ya teman-teman yang bisa menikmati generasi-generasi yang belakangan ini karena teknologinya sudah sangat-sangat bagus banget dibandingkan generasi pertama gitu dibayangkan kan gamenya. Oke, sekali lagi thank you banget. Jangan lupa kita bisa ditonton di YouTube, lalu bisa didengerin juga di Spotify, di Google Podcast dan di Apple Podcast. Di mana lagi nak? Cukup banyak ya kita ya. Ya pokoknya di aplikasi-aplikasi podcast yang suka kalian pakai tuh harusnya kita ada. Yep. Dan jangan lupa di follow Instagram kita di @monoson_gaming ya. Karena ini salah satu bagian dari YouTube gue sendiri di Monoson. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide atau topik yang pengen diomongin, yang pengen kita obrolin, silahkan taruh di sana di kolom komentarnya. So sekali lagi thank you banget. Kalau misalkan mau mampir ke tempat Krisna, bisa mampir ke podcastnya Krisna di Movie Stock untuk ngomongin soal film-film, movie-movie, drama-drama di Asia. Betul. Oke, sekali lagi thank you banget. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. See you guys. Gua Sen. Gua Krisna. And bye-bye. Bye. I know gold is not enough.